Shalom adik-adik. Shalom. Shalom Kak Adi. Shalom Kak Ayu. Senang sekali kami berdua kita bisa bertemu kembali dalam acara ibadah Sekolah Minggu Ceria. Gimana kabar adik-adik semua di rumah? Pastinya luar biasa ya Kak. Puji Tuhan. Kak Adi sehat? Sehat luar biasa. Puji Tuhan. Kak Ayu juga sehat loh hari ini. Kita bersama-sama mau bersuka cita. Kita mau memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Kita berdoa dulu ya Kak. Ya. Mari adik-adik kita tundukkan hati kita mau datang pada Tuhan. Kita berdoa dulu. Bapa kami yang baik, kami bersuka cita, kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau yang selalu baik, tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami kembali datang padamu, kami mau beribadah Tuhan, kami mau mengucap syukur buat semua berkat-berkat-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Engkau hadir bersama dengan kami, Engkau menyertai setiap kami, walaupun kami berada di rumah, namun Engkau menyertai kami. Kami serahkan ibadah kami sepenuhnya di dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yuk, berdiri semua dong. Kita berdiri semua, kita berjoget ya Kak. Ya betul. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Ayo sekali lagi. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, 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 haleluya.
haleluya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Nah, adik-adik tadi sudah memuji Tuhan. Sekarang tiba saatnya apakah Ayu? Kita mau dengar firman Tuhan. Nah, adik-adik siapkan Alkitabnya, siapkan telinganya, dan siapkan matanya untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita nyanyikan satu pujian, kita membawa hati kita untuk menyembah Tuhan. Ayo Kak. Bapa, pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu. Dekap aku dalam hangat naunganmu, bawa hidupku padamu, masuk dalam altarmu yang kudus. Pegang tanganku, aku rindu tinggal di dalam hatimu. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu.
perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan bersama-Mu Bapa seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa untuk selamanya. Bapa, pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersama-Mu. Dekap aku dalam hangat naungan-Mu, bawa hidupku padamu, masuk dalam altar-Mu yang kudus. Bapa, pegang tanganku, aku rindu tinggal di dalam hati-Mu. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu Bapa. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan bersama-Mu Bapa seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, peganglah tanganku ya Bapa untuk selamanya. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan bersama-Mu Bapa seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Peganglah tangan kami Tuhan untuk selamanya. Biarlah kami terus bersandar kepadamu ya Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini tiba saatnya anak-anak sekolah minggu mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Bapa menjadi pedoman, menjadi kekuatan bagi kehidupan anak-anak sekolah minggu. Berkati juga Tuhan guru yang menyampaikan firman-Mu, kiranya Engkau urapi, Engkau berkati Tuhan supaya bisa membawa firman-Mu ini Tuhan nyampai kepada anak-anak ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Engkau berkati kami semua hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semua, jumpa lagi bersama Kak Lina di Sekolah Minggu Ceria. Kasih tepuk tangan dong dulu buat Tuhan Yesus. Yeay! Nah, siapa di sini yang sudah tidak sabar menunggu cerita minggu sekolah minggu kali ini? Angkat tangannya, semuanya angkat tangannya. Siapa yang sudah tidak sabar menunggu cerita firman Tuhan minggu ini? Wow, Kak Lina senang sekali. Banyak sekali anak-anak sekolah minggu yang mau beribadah. Kak Lina senang sekali. Kali ini dalam minggu ini Kak Lina ingin bercerita tentang Rut. Kak Lina ingin bercerita tentang Rut. Nah, kisah Rut terambil di dalam kitab Rut pasal 1 sampai pasal 4. Nah, adik-adik bisa baca nanti di rumah Rut pasal 1 sampai pasal keempat. Kak Lina cerita sedikit saja garis besar dari cerita Rut. Ada seorang ibu yang bernama Naomi. Siapa namanya adik-adik? Naomi. Naomi mempunyai seorang suami yang bernama Elimelek. Rut dan Naomi menikah dan mereka mempunyai 2 orang anak laki-laki yang bernama Mahlon dan Kileon. Pada suatu saat bangsa Israel mengalami kelaparan adik-adik. Adik-adik tahu enggak kelaparan itu apa? Tidak ada makanan adik-adik untuk dimakan. Sehingga mereka semuanya lapar. Tidak ada makanan untuk dimakan. Nah, karena mereka kelaparan dan butuh makanan, akhirnya Naomi dan Elimelek menuju ke Moab. Karena terdengarlah bahwa di Moab tidak ada kelaparan. Nah, Elimelek dan Naomi dan kedua anaknya berangkatlah mereka ke Moab. Nah adik-adik, sampailah mereka di Moab. Sampai di Moab tiba-tiba apa yang terjadi adik-adik? Suami Naomi meninggal dunia. Wah, kasihan sekali ya adik-adik Naomi. Sekarang Naomi sudah tidak punya suami lagi. Kasihan sekali. Naomi hanya punya 2 orang anak laki-laki yang bernama Mahlon dan Kileon. Sekarang Naomi sudah tidak punya suami lagi. Suami Naomi sudah meninggal dunia adik-adik. Nah, setelah Elimelek meninggal dunia, Mahlon dan Kileon menikah dengan orang Moab adik-adik. Orang Moab, orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi Naomi dan Elimelek mengenal Tuhan. Mahlon dan Kileon mengenal Tuhan karena mereka berasal dari bangsa Israel. Nah adik-adik, setelah Mahlon dan Kileon menikah, Mahlon menikah dengan seorang istri yang bernama Orpa dan Kileon menikah dengan seorang istri yang bernama Rut. Setelah mereka menikah adik-adik, tiba-tiba Mahlon dan Kileon pun meninggal dunia. Wah, kasihan sekali Naomi ya, sudah suaminya meninggal, sekarang malah kedua anaknya pun meninggal dunia. Adik-adik bisa bayangkan kan betapa sedihnya Naomi kehilangan suami dan anak-anaknya. Wah, sekarang Naomi sebatang kara adik-adik, tidak punya keluarga sama sekali. Keluarganya meninggal semua. Tersisalah 2 orang mantunya yang bernama Orpa dan Rut. Pada suatu hari Naomi berpikir, aku akan pulang ke bangsaku, di mana bangsaku sekarang sudah tidak mengalami kelaparan lagi. Aku akan pulang ke bangsaku. Nah, di tengah perjalanan Naomi berkata kepada Orpa dan Rut, Orpa dan Rut, pulanglah kalian ke rumah orang tua kalian, pulanglah kalian ke rumah papa mama kalian di Moab. Jangan ikut saya ke bangsa Israel, katanya. Jangan ikut Naomi ke Bethlehem. Nah, tetapi
Ruth berkata, "Tidak Mama, aku tidak mau meninggalkan Mama sendirian seorang diri. Mama sudah tidak punya papa, sudah tidak mempunyai anak. Hanya saya dan Orpa lah yang menjadi keluarga Mama saat itu." Nah, tetapi Orpa memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya. Tinggallah Ruth sendirian bersama Naomi. Nah, Ruth tetap tidak mau meninggalkan Naomi. Ruth berkata bahwa aku akan mengikut Mama terus kemanapun Mama pergi. Kemanapun Mama pergi, disitulah aku akan ikut. Tuhan yang Mama sembah adalah Tuhanku juga. Nah, adik-adik, Ruth begitu setia kepada Naomi. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita mau belajar sesuatu. Untuk lebih jelasnya, adik-adik bisa nonton video yang Kak Lina sudah siapkan. Yuk kita nonton sama-sama. Dadah! Cerita tentang Alkitab. Naomi dan Ruth pergi ke Bethlehem. Halo, ini adalah Ruth. Halo. Dia adalah orang Moab. Ia bertemu dengan Naomi yang sedang menetap di Moab karena kelaparan sedang terjadi di tanah Israel. Naomi mempunyai suami bernama Elimelek dan mempunyai 2 anak laki-laki, yaitu Mahlon dan Kileon. Tidak lama kemudian meninggallah Elimelek. Lalu Mahlon menikah dengan Orpa dan Kileon menikah dengan Ruth. Orpa dan Ruth adalah orang Moab. 10 tahun lamanya mereka tinggal di Moab. Tetapi Mahlon dan Kileon meninggal dan Naomi pun hanya tinggal bersama 2 menantunya. Naomi ingin pulang ke tempat asalnya, yaitu Bethlehem, karena ia tahu kelaparan di negeri itu sudah berakhir. Mereka berkemas dan bersiap-siap untuk pulang ke Bethlehem. Namun, di tengah perjalanan mereka menuju ke Bethlehem, Naomi pun berkata kepada kedua menantunya, Pergilah, pulanglah ke rumah ibumu masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kamu seperti kamu mengasihi aku. Tetapi mereka tidak mau kembali ke Moab. Dan Naomi pun berkata, Pergilah, pulanglah. Mereka menangis. Dan Orpa mencium Naomi untuk pulang ke tanah Moab. Tetapi Ruth tetap diam di sana untuk ikut dengan Naomi. Jangan paksa aku untuk meninggalkan kamu. Sebab kemana kamu pergi, ke situ jugalah aku pergi. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Naomi dan Ruth berjalan bersama-sama menuju Bethlehem. Sesampainya di kota Bethlehem, penduduk kota pun memanggil Naomi. Naomi berkata, Jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara, sebab Tuhan telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Begitulah mereka sampai di kota Bethlehem. Dan pada saat itu adalah musim untuk menuai jelai. Biarkan aku pergi ke ladang, supaya aku dapat memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Ruth pergi ke ladang untuk memungut jelai. Dan ternyata ladang tersebut dimiliki oleh seorang kaya yang bernama Boas. Siapakah itu Boas? Nah, adik-adik semua, adik-adik sudah menonton cerita tentang Ruth. Wow, luar biasa ya Ruth ya. Meskipun dalam keadaan sulit,
dalam keadaan Naomi mengalami kesedihan, Ruth tidak meninggalkan Naomi seorang diri. Nah, kita juga harus belajar untuk tetap setia dalam keadaan apapun juga. Setia kepada siapa sih Kak Lina? Pertama, kita harus setia kepada Tuhan kita. Kita harus setia kepada Tuhan Yesus. Setia dalam apa dong? Pertama, kita harus setia dalam kita beribadah. Kak Lina percaya adik-adik semua rajin beribadah, rajin ikut komsel, rajin berdoa, rajin baca firman. Nah, jangan hanya ada perkara sepele, kita sudah melupakan Tuhan. Contohnya nih, lagi enak-enak main game, wah link komsel sudah keluar. Wah, gak seru nih, aku harus berhenti main game hanya untuk ikut komsel. Nah adik-adik, atau lagi enak-enak lagi nonton YouTube, tiba-tiba linknya YouTube, linknya komsel keluar. Wah, gimana ini? Ceritanya belum selesai, tapi komsel sudah mulai. Nah, kita harus belajar untuk setia kepada Tuhan. Kita mau mengutamakan Tuhan duluan. Nah, seperti itu adik-adik. Tidak hanya kita setia kepada Tuhan, kita juga harus setia kepada sesama kita, kepada orang tua kita, pada teman kita, pada saudara kita, pada siapa lagi? Sahabat-sahabat kita, kepada semua orang. Kita harus belajar setia dan baik hati adik-adik. Seperti Ruth setia dan baik hati. Ruth tidak sombong, tapi Ruth orang yang rendah hati. Nah adik-adik, kita harus belajar menunjukkan kasih kita kepada orang lain. Nah seperti itu. Jadi inti dari firman Tuhan kita kali ini adalah kita harus menjadi orang yang setia dan baik hati. Yuk kita ucapkan sama-sama ya. Saya ingin menjadi setia dan baik hati. Pakai gerakan ya adik-adik. 1, 2, 3. Saya mau menjadi setia dan baik hati. Semua bisa ya? Diulangi sekali lagi ya adik-adik. 1, 2, 3. Saya mau jadi setia dan baik hati. Semua bisa ya? Nah, kita mau belajar menjadi pribadi yang setia dan baik hati. Oke adik-adik? Oke dong. Yuk mari kita berdoa. Kita semuanya mau berdoa. Tutup tangannya, lipat tangannya dan tutup matanya. Yuk mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu indah yang kami boleh dengar hari ini. Kami mau menjadi pribadi yang setia dan baik hati. Bukan hanya Tuhan yang setia kepada kita, tapi kita juga mau belajar menjadi pribadi yang setia. Setia kepada Tuhan dan setia kepada orang lain. Seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, Engkau bekerja dalam setiap hati adik-adik, merubah setiap karakter yang sombong, merubah setiap karakter yang tidak setia menjadi pribadi yang setia dan baik hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami percayakan semua ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya dimanapun adik-adik berada, Tuhan Yesus selalu menyertai adik-adik, melindungi dan menjauhkan adik-adik semua dari segala macam mara bahaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Dadah.